dalam sebuah lomba foto, pemilihan foto untuk menang atau tidak menang tidak semata-mata karena teknis bagus. Bagus pun suatu definisi yang susah, karena misalkan Anda beli baju, Anda mau beli baju bagus, Anda tidak tahu definisinya tapi Anda bisa beli baju. Demikian pula dalam lomba foto, bagus yang dimaksudkan dengan juri adalah pasti melalui tahap-tahap pemikiran sampai akhirnya mengkristal menjadi suatu jumlah foto yang kecil. Dalam sebuah lomba foto yang jumlahnya banyak, juri atau tim juri pasti akan mengecilkan jumlah yang ada dulu menjadi suatu kelompok elit, katakanlah kelompok-kelompok yang layak menang. Faktanya dalam lomba apapun 90% biasanya sampah dalam tanda petik. Artinya foto-foto yang setelah dibandingkan akan terasa bahwa dia pecundang, bukan kelompok-kelompok yang kuat. Seperti yang penjurian barusan juga, kita memilih menemukan kelompok-kelompok yang elit. Yang tidak elit kita buang, dan dari elit pun kita kelompok-kelompokkan sesuai dengan jenisnya. Jadi tidak mungkin seperti lomba ini juara pertama, kedua, ketiga sama-sama semuanya pelayanan publik, itu kan tentu tidak menarik. Pelayanan katakanlah seperti toilet umum tiga-tiganya atau tiga-tiganya jalan rusak, tentu tidak menarik. Jadi harus ada pemerataan. Jadi dari kelompok elit kita bagi-bagi sesuai dengan kelompok kecil lagi, lalu tiap kelompok kecil ada penggerjutan lagi, sampai akhirnya tinggal betul-betul jumlah yang sangat kecil dan sisanya adalah diskusi. Dalam lomba pelayanan publik ini, dari 6 wilayah yang menyediakan foto, akhirnya memang Sumatera dan Jawa mendominasi. Itu bisa dimengerti, bukan karena masalahnya lebih banyak di Sumatera dan Jawa, tetapi karena ini lomba foto, kembali ke kemampuan fotografer-fotografernya. Dari pengalaman saya beberapa lomba, memang dari Indonesia Timur, memang kita butuh suatu mungkin seperti tutorial kepada mereka. Kebanyakan visi mereka tentang foto yang bagus berbeda dengan visi-visi yang diketahui oleh para hobi-hobi yang sudah lama ya, bahwa bagus juga semata-mata bagus menurut fotografer, harus tolok ukurnya bagus menurut umum. Nah, dalam lomba kita memang harus kompromi dengan selera umum dan biasanya diwakili oleh juri. Kebanyakan fotografer di Jawa dan Sumatera sudah paham bahwa kalau lomba itu kira-kira stylenya seperti ini akan menang. Kalau kemampuan teknis, saya kira seluruh Indonesia mungkin tidak beda jauh. Tapi kemampuan memahami tema dan kemampuan mengerti selera juri atau selera kebanyakan memang umumnya dikuasai oleh fotografer yang mungkin di Jawa dan Sumatera. Kemampuan untuk menang dalam suatu lomba itu tidak semata-mata kemampuan memotret atau kemampuan teknis, tapi seperti saya bilang tadi, kemampuan memahami tema. Dan kemampuan memahami tema itu tidak bisa diajarkan, hanya bisa didapat kalau kita ikut lomba. Makin sering kita kalah, itu sebenarnya kita mendapat pemahaman lagi, oh yang menang kayak gini, sementara fotoku kayak gini. Itu adalah pembelajaran. Anda melihat foto pemenang tanpa Anda ikut lomba, dengan Anda lihat foto pemenang, dan karena Anda kalah, gaya resapnya beda sekali. Kalau Anda kalah, Anda akan menyerap lebih baik daripada yang hanya melihat tanpa ikut berlombanya. Sebetulnya belajar fotografi itu sekarang bukan dengan memotret lagi, tapi dengan melihat foto dan dipikirkan. Jadi kalau kita lihat sebuah foto menang, kita pikirkan temanya apa, kenapa ini menang, coba dipikirkan. Itu timbul penalaran. Lihat lomba lain, timbul penalaran. Kita lihat koran, kenapa foto ini jadi headline. Kita pikirkan kenapa. Walaupun jawaban kita mungkin tidak persis kenapa yang terjadi, tetapi dari situ kita menyerap suatu pemahaman, dan itu adalah suatu pelajaran yang akan terus meningkatkan kita. Belajar fotografi sekarang adalah dengan melihat dan memikirkannya, bukan dengan memotret tanpa berpikir. Lomba foto ini diisi oleh foto-foto yang sangat kuat. Katakanlah kalau dari awal kita melihat, belum tentu saya melihat foto ini akan jadi juara. Jadi selama pemilihan bertahap, kita mengurangi sampai ketemu suatu kelompok kecil, ya, yaitu 10 foto. Dari 10 foto itu akhirnya itu menentukan pemenang dengan diskusi, bukan dengan skor atau dengan apapun. Foto ini kenapa akhirnya terpilih? Karena foto ini punya suatu sentuhan human yang kuat sekali. Bayangkan seorang menerima bantuan langsung, cash, dia tidak punya kursi, sudah tua, mungkin tidak mampu mempunyai kursi roda, menggantikan kursi rodanya dengan becak. Jadi ini ada sindirannya, ada suatu ironi, dan secara fotografi pun dia mengambil angle yang pas dan kuat, backgroundnya pun masuk semua dengan pas dan sesuai. Lalu untuk foto yang juara kedua, yaitu ini foto ini memang mungkin tidak terlalu luar biasa, tapi kalau kita pikir-pikir, kebakaran
petugas pemadam kebakaran adalah sarana publik yang memang sangat diperlukan. Kebakaran kapan sih tidak terjadi? Selalu terjadi, dan selalu terjadi. Sehingga memang di kota manapun petugas pemadam kebakaran harus selalu ada. Jadi foto ini kalau saya pribadi saya mengajukan di juara kedua karena kita mungkin melupakan biasa lihat pemadam kebakaran, tapi kita harus ingat juga bahwa pelayanan publik pemadam kebakaran itu memang harus selalu siap dan memang harus selalu ada di semua kota, bahkan sampai kota kecil. Lalu yang terakhir adalah foto pemenang ketiga. Ini memang lucu ya, ironi, dan kebetulan ibunya dengan pakaian yang mungkin habis pengajian atau habis apa gitu ya. Terus dengan kontras sekali warna busananya dengan warna WC toilet publiknya. Ada ironi bahwa mereka mengantri. Jadi memang toilet memang tampaknya sepele, selalu di rumah pun taruh di belakang. Tapi kenyataannya sangat dibutuhkan. Justru ini pelayanan umumnya adalah di tempat-tempat umum. Toilet memang harus ada. Ya, foto yang sangat ironis ini, yang sangat menggugah semua perasaan orang yang melihatnya. Ini merupakan sebuah gambaran yang memang terjadi di Indonesia, bahwa orang tua ini yang demikian papa, miskin, tidak punya apa-apa, yang mungkin juga sulit untuk beliau berjalan, sampai harus datang yang seharusnya pakai kursi roda kalau mereka yang berpunya, tapi dia harus datang dengan 3 roda menggunakan beca, dan bantuan langsung sementara masyarakat ini diterima dengan perasaan sukacita, rasa terima kasihnya itu sangat jelas. Makanya kami sepakat untuk memilih ini yang menjadi juara pertama, karena ini sangat menggugah perasaan orang yang akan melihatnya. Terus yang berikutnya, dan gambar yang sangat dramatis ini kenapa dia kalah dibanding yang juara pertama? Ini adalah juara kedua. Tetapi kalau dipikir, dinilai gambar ini bisa didapat ini kapan saja. Ini gambar sangat umum, tetapi ini juga gambar sangat bagus, sangat artistik dan sangat dramatis. Tetapi dia tidak bisa mendapat yang juara pertama karena yang pertama itu jauh lebih menggugah perasaan orang yang melihatnya, dan kami setuju memilih ini nomor 2, juara kedua. Dan yang juara ketiga berikutnya adalah inilah pelayanan kepada publik, kepada masyarakat yang memang seharusnya merupakan hak dari masyarakat. Ini terakomodasikan oleh pemerintah yang dari Dinas Kebersihan yang menyediakan WC umum. Walaupun memang di sini agak ironis itu bahwa kebetulan memang kaum wanita yang ada di sini mengantri karena tidak sabar. Ya inilah Indonesia, walaupun itu yang peruntukannya untuk pria itu disambar juga itu. Ya, tapi inilah pelayanan, dan ini kami pilih untuk menjadi pemenang ketiga. Saya senang dengan foto ini. Mengapa? Karena foto ini menunjukkan sebuah kecerdasan fotografernya untuk memotret bagaimana pelayanan publik itu tidak boleh berpihak kepada masyarakat yang kecil, kepada masyarakat yang lebih mampu, kepada masyarakat golongan apapun, pelayanan publik harus sama rata. Dan foto ini menunjukkan sisi humanisme yang begitu kuat yang direpresentasikan oleh seorang ibu harus datang dengan sebuah becak untuk mendapatkan pelayanan kartu sehat ya sepertinya ini. Dan ini menunjukkan juga menggelitik kepada para penyelenggara pelayanan publik untuk benar-benar menguwongke, memanusiakan manusia, dan ini harus menjadi satu contoh keteladanan bagi semua pejabat publik di Indonesia ini untuk bersikap seperti ini. Jangan lagi ada pelayanan yang menomorduakan masyarakat miskin, jangan lagi ada pelayanan yang mengesampingkan mereka yang kebetulan tidak beruntung secara ekonomi. Nah, ini pantas menang menurut saya. Dan ada satu sisi yang menarik.
Mengapa? Kita lihat bendera merah putih kita yang terpampang di becak itu bendera yang cukup lusuh gitu. Ini seharusnya juga menjadi perhatian kita semua, bahwa kebanggaan kita terhadap Republik mestinya direpresentasikan dengan kecintaan pada simbol-simbol negara. Nah, abang becak yang pemilik becak ini saya kira mereka tidak menyadari hal itu. Tetapi kalau kita perhatikan ya ini naturalismenya mereka lah, alamiahnya mereka, sehingga mereka tampil apa adanya. Dan saya yakin foto ini tidak disetting, sehingga saya kira ini layak menang. Dan gelitikan terhadap proses pelayanan yang menarik ini juga divisualkan melalui bendera kita yang kebetulan tampak lusuh. Tapi ini biarlah menjadi satu gelitik kepada kita supaya kita benar-benar mencintai Republik ini, tidak membuat pelayanan yang berbeda-beda. Yang berikutnya menurut saya ini juga menjadi satu contoh bagaimana proses atau seorang petugas pelayanan publik yang berani mengorbankan keselamatan dirinya sendiri dan dia tidak melihat bahwa risiko besar dia hadapi. Ini sebuah contoh yang menarik. Menurut saya foto ini menggambarkan bagaimana seseorang benar-benar mempertaruhkan jiwa raganya dalam hal menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Saya lihat foto ini cukup umum sebenarnya, tetapi ini sangat menarik, diambil dari angle yang sangat cerdas gitu. Kita tidak bisa melihat ekspresi korban barangkali di situ, tetapi ekspresi seorang petugas penyelamat dengan coba kita bisa lihat dia begitu memicingkan mata karena kepanasan di situ. Dan ini sudut yang sangat menggelitik kita juga. Kita perlu membuat contoh bahwa pelayanan publik harus direpresentasikan oleh orang-orang yang berani berkorban, oleh orang-orang yang tidak menghiraukan risiko yang dihadapi meskipun dia juga memperhitungkan, tetapi juga melihat bahwa ini menjadi satu patokan bahwa tidak boleh lagi pelayanan publik itu membuat takut pada dirinya sendiri. Saya juga impress terhadap salah satu foto ini. Ini cukup unik. Mengapa unik? Kalau kita lihat seorang fotografer juga sangat cerdas melihat satu kontras antara antrian perempuan yang berjilbab, tetapi mereka masuk ke loket pria, di mana toilet pria, di mana keterbatasan sarana. Tetapi mereka cukup tertib di situ, meskipun mengambil jatah rekan-rekan pelayan untuk khusus untuk pria. Dan foto ini menggambarkan bahwa masyarakat bisa ikut tertib apabila sarananya ada, apabila juga dilihat di sini bahwa keterbatasan itu tidak menjadi penghalang buat kita untuk bisa melayani masyarakat. Foto ini cerdas juga. Coba kita perhatikan dari sudut nilai artistiknya. Sebenarnya juga ada seorang pria yang sedang berantri di situ. Coba ini kan seorang pria nih. Dan di belakangnya sudah menanti juga perempuan-perempuan yang juga akan masuk ke kamar yang sama. Dan bagaimana ini menjadi satu terobosan buat pelayanan publik, ini menunjukkan bahwa tidak membeda-bedakan antara pria dan wanita dalam situasi yang sangat mendesak. Jadi saya lihat foto ini layak menang dari dua foto yang lain tadi yang saya sebutkan. Walaupun nilai fotografi atau seninya tidak terlalu tinggi seperti yang kedua tadi, di mana seorang petugas pemadam kebakaran mengorbankan, mempertaruhkan keselamatannya. Ini foto yang sangat biasa, tetapi dari segi pelayanan publik ini menunjukkan otentisitasnya dan menunjukkan semacam ketertiban di situ.